Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Classy People dan juga sahabat SPH? Senang sekali saya Fadi Sardana kembali hadir untuk menemani Anda dalam podcast Semen Padang Hospital, di mana kita akan ngobrol bersama praktisi kesehatan dari Rumah Sakit Kebanggaan Sumatera Barat, Semen Padang Hospital. Dan banyak sekali episode-episode yang sudah kita bahas di episode-episode sebelumnya, tema-tema yang keren banget. Anda bisa mencermati podcast kita di Radio Kelas FM dan juga di kanal YouTube Semen Padang Hospital. Di episode kali ini ada yang keren juga nih Classy People, tapi penyakit yang akan kita bahas tentunya nggak keren ya, yang perlu kita benar-benar hindari. Tapi ada narasumber yang keren bersama kita, ada Dr. Dina Lydia Lestari, SPA M Biomed. Assalamualaikum Dr. Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan bahas tentang sebuah penyakit nih dok, yang kabarnya pada akhir-akhir ini lagi naik-naiknya, yaitu berkaitan dengan masalah pernafasan yang disebut dengan pneumonia. Mungkin bagi sebagian orang agak-agak sulit ya nyebutin ini di awal, tapi ketika udah mungkin familiar dengan penyakit ini dan mungkin bisa jadi ngalamin penyakit ini, akan lebih familiar dan juga tahu bagaimana pencegahan dari penyakit pneumonia ini. Di awal dok, saya pengen tahu, dokter sebagai spesialis anak di Semen Padang Hospital, bagaimana sih kasus pneumonia yang terjadi dan juga berobat langsung ke Dokter Dina di Semen Padang Hospital? Itu data akhir-akhir ini seperti apa dok? Oke, terima kasih. Kalau dari segi praktek sehari-hari, memang kasusnya cukup melonjak untuk kasus di bagian poliana. Tapi apakah ini baru melonjaknya bulan ini sih sebenarnya nggak juga. Kasusnya memang sudah pernah ada dan rasanya nggak ada hari, nggak ada bulan yang tanpa pasien pneumonia. Okay. Gitu. Kemudian barangkali pneumonia sama ya. Orang lebih kenalnya ISPA barangkali, karena infeksi saluran pernafasan akut. Sebenarnya ISPA macam-macam, mulai dari saluran nafas atas sampai bawah, asal dia akut terjadi kurang dari 2 minggu namanya ISPA. Okay. Tapi kalau pneumonia dia lebih spesifik, dia khususnya mengenai adalah jaringan paru, seperti itu. Jadi kalau ditanya kasusnya memang meningkat, tapi ya sebelum-sebelumnya itu juga kasus yang wajar kita temui, seperti itu. Oke, dokter menyebut bahwa ini adalah penyakit ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, tapi lebih spesifik. Spesifiknya seperti apa dok? Apa yang mungkin menjadi pembeda antara ISPA yang mungkin jamak terjadi mungkin karena kabut asap, karena udara, dengan pneumonia yang lebih spesifik menyerang paru-paru seseorang? Ya, kalau ISPA berarti dia mengenai saluran nafas. Sedangkan saluran nafas kita taunya dari hidung, laring, faring, trakea, bahkan ke bawah baru pneumonia, baru paru. Nah, kalau pneumonia dia udah di end-nya, di bawahnya, jaringan paru bagian bawah yang dia kenai. Lalu gejalanya akan lebih berat dibandingkan ISPA yang lain. Kemudian perbedaannya dia ada gejala nafas cepat atau bahkan sesak nafas. Sengal gitu ya dok? Kalau seperti orang habis lari, nafasnya jadi cepat, itu yang tipe ringannya. Dan sesak nafas, adanya muncul retraksi di dinding dadanya, itu menandakan bahwa pneumonianya berat. Apakah ini dimaksud ISPA-nya lebih parah dok? Kategori lebih parah? Ya, ISPA yang berat. Ya, ISPA yang parah, bolehlah seperti itu. Oke, baik. Itu yang dimaksud dengan pneumonia yang mungkin akhir-akhir ini sering terjadi. Lalu, apa sih dok penyebab dari pneumonia yang tadi dokter menyebutkan bahwa tidak ada bulan tanpa pasien pneumonia yang datang berobat ke dokter? Apakah ini karena cuaca saja, atau mungkin karena masalah bawaan paru-paru dari lahir, atau seperti apa dok? Khususnya dokter juga menangani anak-anak yang berobat ke Semen Padang Hospital. Yang pertama, kenapa ISPA itu sering adalah karena saluran nafas yang selalu terkontaminasi sama udara luar, ya nggak? Kan nggak ada yang kalau udah malam tutup nafasnya, libur kan nggak ada. Pasti nafas terus kan, dan dia pasti terpapar terus sama udara luar. Kemudian apakah cuaca atau debu atau asap, dia punya andil untuk membuat saluran nafas itu rentan terhadap infeksi atau menurunkan imunitas si saluran nafas tersebut, seperti itu. Tapi penyebab pneumonia paling sering justru adalah infeksi baik itu virus, kuman, bakteri ya, dan
Ada juga beberapa yang penyebabnya jamur. Oke, spesifiknya seperti apa dok? Apakah mungkin kalau kita sebut COVID-19 yang terjadi beberapa waktu yang lalu itu terjadi karena penularan. Kemudian kalau bakteri mungkin karena makanan kah atau seperti apa ketika pneumonia itu menyerang seseorang? Maksudnya cara menularnya? Iya. Oh, cara menularnya terhirup. Okay. Kan saluran nafas, kita menghirup udara. Nah, di udara itu yang terkontaminasi, ada kuman di situ, terhirup masuk ke dalam saluran nafas. Lalu kalau saluran nafasnya imunnya lagi rendah, mungkin lendirnya lebih banyak karena asap yang banyak sehingga gampang kumannya untuk tumbuh, sehingga jadilah infeksi tersebut. Oke, saya masih pengen menggali soal ini. Misalkan nih, ada seseorang yang tinggal di rumah yang bisa jadi tidak disapu atau mungkin nyapu nggak pakai masker, kemudian berada di kamar yang pengap misalnya seperti itu, atau berada sering melakukan perjalanan di luar tanpa masker dan sebagainya. Itu apakah contoh-contoh yang juga bisa menyebabkan pneumonia tersebut? Beresiko mengalami infeksi saluran nafas, beresiko mengalami pneumonia. Tapi kok ada yang kena, ada yang enggak misalnya. Itu tergantung dari satu, virulensinya, kejahatan si kuman atau si virus tersebut. Kemudian tergantung lagi si orangnya, hostnya, apakah dia lebih rentan atau enggak. Cenderungnya yang rentan itu contoh golongan anak-anak, di mana imunitasnya belum sempurna ya, di bawah 5 tahun, balita. Kemudian lansia mungkin, kalau di orang dewasa, lansia. Karena apa? Imunitasnya mulai menurun. Nah itu. Kemudian ya, berulang-ulang. Sehingga yang tadinya mungkin jumlah koloni kumannya cuma sedikit, karena sering terpapar, akhirnya jadi juga. Contoh misalnya, teman nih, satu kantor, batuk, tetap kerja. Tetangganya satu kantor, beresiko terinfeksi seperti itu. Oke, berarti juga pneumonia ini bisa menular ke siapapun. Bisa. Tergantung sistem imun yang ada pada hostnya tadi ya dok. Oke, lalu ketika seseorang mengalami hal demikian, karena kalau misalkan ngomongin tentang udara, cuaca dan sebagainya, mungkin kan juga semua orang ngalamin hal yang lebih kurang sama. Tapi bagaimana penerimaan diri seorang host tersebut, orang yang mengalami pneumonia? Gejala apa yang spesifik yang mungkin terjadi pada orang yang mengalami pneumonia tersebut? Pada pneumonia kita kenal namanya trias atau 3 gejala khas pada pneumonia. Meskipun kalau sekarang WHO membaginya dengan gejala ringan dengan gejala berat, tapi nggak apa-apa. Untuk menghafalnya kita mengingatkan dengan 3 atau trias tersebut. Yang pertama demam, lalu ada batuk, disertai dengan sesak nafas. Nah, kalau sekarang dibagi lagi, ada yang ringan dengan yang berat. Ringan cuma nafas cepat aja, tidak ada retraksi dinding dada. Sedangkan yang berat, batuk, demam dengan adanya retraksi dinding dada. Dan dua-duanya kalau pada anak, idealnya dirawat, seperti itu. Oke, ada nggak sih dok tanda-tanda spesifik yang bisa kita nilai sendiri kalau itu adalah pneumonia? Apakah atau pneumonia itu bisa dinilai ketika sudah berobat saja ke dokter? Ya itu, kita akan tahu untuk masyarakat ya di rumah, mereka akan tahu kalau ada demam dengan batuk. Biasanya ibu-ibu paham nih. Sesak nafas juga. Nafas anaknya cepat dari biasanya. Kalau anak lagi main mungkin nggak kelihatan. Nah biasanya ibu-ibu taunya ketika anaknya tidur, tapi kok nafasnya cepat ya. Naik tarikan dinding dadanya ada ya. Kalau ibu-ibu yang lumayan memperhatikan bagaimana bentuk anaknya tidur, mesti dia tahu ada yang aneh. Minimal dia cuman bilang, kok nafasnya aneh dok, seperti itu. Mungkin belum menyimpulkan pneumonia, tapi sudah melihat ada sesuatu yang beda dari kebiasaan gitu ya dok. Lalu kapan seorang orang tua ketika anaknya mengalami pneumonia tersebut atau mengalami gejala-gejala tadi, kapan sudah harus memeriksakan ke dokter? Atau harus penanganan sendiri dulu dok mungkin? Kalau demam, batuk, barangkali orang tua udah bisa ya ngobatin obat demam, udah paham obat demam apa, obat batuk juga sebagian masih bisa dibeli secara bebas. Tapi kalau sudah muncul nafas cepat atau bahkan sesak nafas seperti nafasnya cepat, dalam, cepat, frekuensinya meningkat dari biasanya, kemudian ada tarikan di dinding dadanya. Kan ada dada, perut, ada batasannya loh itu. Nah, itu di situ biasanya muncul pertama kali retraksi di situ. Terlihat terlihat kembang kempis gitu. Adanya tarikan, kelihatan aja ada cekungan ke arah dalam bawah perutnya itu, bawah dadanya itu.
Atau semua umur bisa mengalami hal ini? Dok? Semuanya bisa mengalami pneumonia. Siapa yang punya saluran nafas, yang punya paru akan beresiko terinfeksi. Infeksi paru ini kan infeksi paru pneumonia. Berarti beresiko punya. Dan kita kan nafasnya tiap hari, nggak ada yang libur kan, nggak pernah cuti kan nafasnya ya. Jadi semua orang punya resiko, cuman siapa yang rentan, nah itu dia. Balita, kemudian lansia, seperti itu. Oke, lalu dok, risiko apa sih yang mungkin dialami oleh seseorang yang mengalami pneumonia ini? Apakah tadi dokter menyebutkan ada yang ringan, kemudian ada yang berat. Ketika seseorang mungkin ringan, mungkin kondisi pernafasannya juga yang mungkin kurang stabil atau mungkin lagi bikin gak nyaman. Tapi kalau udah berat dok, risiko-risiko apa saja sih yang mungkin bisa terjadi dengan pneumonia tersebut? Kalau pneumonia di balita masih pembunuh nomor 1. Jadi kalau nanya resikonya ya sebuah kematian. Kalau ringan, insya Allah dia segera berobat, insya Allah aman, tidak masalah. Tapi kalau yang masalah kalau pneumonia berat, tidak dirawat atau tidak mendapatkan terapi yang optimal, berujung kematian. Oke. Saya tadi itu membayanginnya pneumonia ini mungkin penyakit biasa saja, tapi ternyata bahkan bisa separah itu ya dok. Apakah resiko yang sama juga bisa dialami oleh orang-orang dewasa? Ya, banyak kematian yang memang, nah COVID itu kan juga sebenarnya yang kena paru kan pneumonia juga namanya. Cuma karena penyebabnya COVID yaitu pneumonia COVID. Oke. Jadi sebenarnya kalau pneumonia dari dulu udah banyak penyakit pneumonia, cuman kasusnya penyebabnya siapa aja macam-macam. Oke, apakah maksudnya adalah pneumonia dulu, kemudian masuk virus COVID, atau masuk virus COVID mengalami pneumonia tersebut dok? Atau bagaimana dok? Salah satu yang diserang COVID, pneumonia, paru. Infeksi paru dulu, karena penular, makanya kita pakai masker tuh, kan supaya nggak tertular. Seseorang yang batuk menyebarkan virus COVID, terhirup oleh kita, kan itu yang kita cegah. Penularan melalui hirupan dari droplet seseorang. Nah, tapi COVID bisa kemana-mana, iya. Nggak cuma di paru dia menginfeksi. Bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Organ lain. Ke organ lain. Nah itu kan banyaknya di orang-orang yang sudah punya komorbid kan. Nah, dan kalau di balita kan jarang yang punya komorbid. Ada satu-satu lah punya penyakit bawaan, penyakit kongenital, kan itu yang paling ditakuti. Iya. Lalu ketika seseorang udah aware nih sebenarnya dengan bagaimana menjaga kesehatan, tapi mungkin ada hal-hal spesifik yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencegah biar nggak mengalami pneumonia ini, apa seperti apa dok? Oke, kalau di anak, sebenarnya di dewasa juga ada namanya imunisasi. Jadi sudah ada namanya imunisasi pneumokokus, salah satu kuman penyebab pneumonia. Apakah dia bisa mengcover penyebab pneumonia lain? Yang enggak, karena yang baru dimiliki oleh dunia ini adalah imunisasi untuk kuman penyebab pneumonia terberat, yaitu namanya pneumokokus, kuman penyebab pneumonia yang paling jahat, kira-kira begitu. Nah itu sudah ada imunisasinya. Nah alhamdulillah di tahun 2023 ini pemerintah kita sudah mencanangkan itu, bukan mencanangkan lagi ya, sudah menjadikan itu sebagai imunisasi yang wajib. Jadi sudah masuk ke dalam imunisasi yang ditanggung oleh pemerintah. Seperti cacar, alhamdulillahnya seperti itu. Seperti BCG, DPT, dan pneumokokus sudah include masuk ke dalam jadwal imunisasi sekarang. Oke. Berarti saya nggak, apakah ini karena kebiasaan buruk kita mengalami hal ini, atau mungkin karena tidak aware dengan lingkungan sekitar dok? Jadi istilahnya pneumonia ini adalah pembunuh yang terlupakan sebenarnya. Jadi entah karena gejala awalnya biasa aja ya, kan batuk pilek biasa aja, tapi ternyata dia bisa berujung ke kematian bila sudah mengenai jaringan paru dan sudah menyebabkan sesak nafas. Kalau dibilang karena kita nggak aware, bisa jadi barangkali ya, karena kan kebiasaan yang merokok misalnya kan, atau membakar sampah itu kan menurunkan saluran nafas, menurunkan imunitas saluran nafas. Setelah turun, ada yang virus yang terhirup gara-gara seseorang di sekitar kita ada yang batuk, tertular, mestinya ringan jadi berat.
seperti itu. Oke, dokter menyebutkan ada rokok, kemudian membakar sampah dan sebagainya. Itu kan memang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh manusia. Yang mungkin bisa ternyata menjadi faktor resiko untuk orang lain mengalami pneumonia. Lalu hal-hal apa saja sih dok yang mungkin bisa memicu terjadinya pneumonia dan juga mungkin bisa mengedukasi kita semua, misalkan tadi merokok, tidak membakar sampah sembarangan. Mungkin apalagi hal yang perlu kita perhatikan dan perlu benar-benar kita cermati nih dok. Selain polusi, kalau polusi macam-macam ya, bisa merokok, bisa membakar sampah, atau masih masak dengan tungku, dengan pembakaran, itu kan polusi. Atau polusi kendaraan yang mungkin menghindari bermotor. Maka kan kalau dokter anak lebih prefernya anak-anak tidak dibonceng dengan motor. Apalagi yang kondisi dengan debu asap sebelumnya. Nah, itu polusi. Jadi kita hindari polusi. Kemudian yang kedua, hindari orang sakit. Berarti kenapa rumah sakit kok anak-anak nggak boleh datang sih berkunjung? Ya karena itu. Salah satunya kan nggak tahu siapa yang dirawat, nggak tahu sakit apa. Namanya rumah sakit, tempat orang sakit yang lagi dirawat kan. Kalau kita bawa balita yang imunitasnya belum sempurna, ya insya Allah kan dia akan terinfeksi, meskipun belum tentu jadi sakit ya, tapi resiko dia terinfeksi dengan imunitasnya yang serendah itu lebih akan besar. memungkinkan dia menjadi sakit, ya kan ya, seperti itu. Lalu apalagi yang bisa kita hindari ya, hindarilah seperti ini, misalnya di sekolah, udah tahu nih, kalau dokter anak udah tahu nih anaknya sakit misalnya, kenapa disekolahin? Kenapa masih dibolehkan gitu. Dia sekolah? Karena kan akan menularkan teman-teman yang lain, seperti itu. Nah, itu yang barangkali beberapa kasus yang datang ke poli kita juga, iya abisnya satu kelas banyak yang sakit. Kalau banyak yang sakit pasti ada lah penularnya di dalam yang dia mungkin sakit tapi tetap sekolah. Beda ya, kalau di luar negeri mereka punya kesadaran yang luar biasa untuk seperti itu. Mereka kalau ada yang flu-nya sudah dikasih surat izin sakit, seperti itu kan, suruh istirahat. Sebenarnya itu aja sih kuncinya. Kalau kita mulai menarik, misalnya sakit, ya kenapa kerja, kenapa sekolah, tarik diri dulu, mundur dulu 2-3 langkah ya kan, untuk maju lagi kan gitu. Mungkin ini karena kebiasaan kali ya dok, kalau mungkin penyakitnya masih dianggap sepele seperti demam, sebenarnya itu nggak sesepele itu sebenarnya kan ya dok. Batuk ya mungkin dianggap biasa, kemudian ternyata ada faktor-faktor yang bisa menyebabkan pneumonia itu terjadi dan juga menularkan kepada orang lain. Menularkan. Ya karena di kita barangkali satu barangkali memang anak itu sendiri membuat orang tua juga tertipu, karena biasanya bahkan yang sampai ke meja pemeriksaan itu juga udah sesak nafas dia masih bisa main loh tadi. Gitu. Jadi itulah tabiat di anak yang membuat kadang kita sebagai orang tua, bahkan mungkin dokter sendiri ya, kalau nggak buka bajunya, nggak periksa, nggak lihat retraksinya, mungkin tertipu juga seperti itu. Nah, itulah anak-anak, mereka mungkin nggak tipe pengeluh, barangkali anak-anak tuh jadinya meskipun dia sakit, meskipun dia demam, lihat aja di poli anak di bawah itu ruang bermain itu kan sebenarnya pasien ya, tapi tetap bisa bermain. Beda sama orang dewasa kan, orang dewasa kalau sakit kan duduk diam gitu kan. Kalau anak-anak nggak kelihatan gejala sakitnya, padahal kalau dihitung nafasnya udah cepet dibandingkan usianya, seperti itu. Oke, kalau seorang anak atau siapapun itu karena tidak mengenal usia penyakit pneumonia ini, apakah ketika seseorang mengalami, kita anggap deh penyakitnya yang ringan nih dok, apakah bisa disembuhkan? Yang berat apakah bisa disembuhkan juga? Insya Allah kalau berat ringan insya Allah bisa sembuh kalau pengobatannya optimal dan tepat gitu. Kemudian kenapa ada yang meninggal kan begitu? Meninggal itu satu telat terdiagnosis dan terterapi, atau mungkin memang luasnya kerusakan parunya udah lebih dulu dibandingkan pengobatannya kan begitu. Oke, pengobatan seperti apa yang dilakukan untuk seseorang yang mengalami pneumonia? Kalau misalnya COVID-19 kan dirawat ya dok? Kalau dokter menyebutkan tadi ada terapi seperti apa yang dilakukan untuk penderita pneumonia tersebut? Kalau pneumonia, terapinya dirawat. Berarti kalau kita sudah bilang dia pneumonia, berarti infeksi parunya berat. Nggak ada yang setengah berat. Kalau udah pneumonia, kita cenderung bilangnya berat. Kalau berat berarti dirawat. Lalu apa aja ya? Dugaannya kan paling sering kalau nggak virus,
kemudian bakteri. Berarti ada pemberian cairan, pemberian oksigen, antibiotik untuk yang antibiotik seperti itu, bahkan obat pengencer dahak barangkali seperti itu. Oke. Kita bilang ini penyakit yang mungkin bagi sebagian orang dianggap sepele dengan gejala-gejala yang sepele juga, demam, batuk, dan sengal, tapi ternyata juga bisa menyebabkan kematian kalau misalkan tidak terdiagnosis lebih awal, tidak ditangani lebih awal, dan tidak diterapi lebih awal gitu ya dok. Bahkan kalau misalkan penyakitnya udah berat, tapi kalau udah diagnosis lebih awal, kemudian udah ditangani, itu mungkin insya Allah masih bisa disembuhkan. Saya jadi pengen nanya nih dok, tadi dokter sebutkan kalau di poli anak, adik-adik itu banyak yang tidak mengekspresikan rasa sakit mereka. Seseru apa sih dok di poli anak ketika dokter menangani pasien-pasien anak di Semen Padang Hospital? Iya, pasti kesimpulannya namanya juga anak-anak. Jadi mereka yang kalau udah ngomong dia bisa bilang, udah berapa lama dia batuk dia bisa bilang. Tapi paling sering mereka nggak tahu kalau mereka sesak nafas. Kalau bisa ditanya sakit dadanya, iya. Nah itu yang bisa menggambarkan nyeri di dadanya karena batuknya. Tapi kalau sesak nafas, mungkin anak SD kelas 3 baru bisa ngomong seperti itu. Tapi kan yang sering sakit kan justru balita. Jadi ya dengan mereka keterbatasan menjelaskan gejala yang dialami, dokter memang harus jeli memeriksanya seperti itu. Tapi kalau pneumonia kan kita juga pakai alat, dengar, pakai stetoskop, dengar paru-parunya nanti akan terdengar namanya ronki. Ronki itu adalah bunyi yang muncul, bunyi tambahan di dalam paru-parunya yang muncul karena adanya reak atau dahak. Jadi itu akan terdengar. Kayak bunyi di dalam mulut nggak sih dok? Misalnya kayak air liur kita gitu? Kayak apa ya? Pokoknya kalau dengar mesti tahu lah. Oh ini bunyi ronki namanya. Ronki itu bunyi dahak. Bahkan kita bisa membilang, ini dahaknya sebelah sini. Terasa berarti ada di dalam paru-parunya? Terdengar dengan penggunaan stetoskop. Nah kalau itu terdengar, nah ini pneumonia lah dia. Barangkali mungkin belum mencapai tahap sesak nafas atau nafas cepat, tapi karena dengan bantuan alat kita bisa dengar. Nah lalu kalau udah sesak nafas kita bisa lihat udah ada retraksi dinding dadanya, hidungnya kembang kempis karena sesak nafas. Nah itu kalau diperiksa lagi lebih lanjut, misalnya mau di ronsen ya kelihatan seluas apa infeksi parunya kelihatan. Oke, baik. Terakhir nih dok, apa yang mungkin pesan yang mungkin bisa kita sampaikan kepada pendengar kita, Classy People dan juga sahabat SPH, khususnya buat orang tua yang punya anak dan juga untuk diri mereka sendiri yang juga bisa berisiko terjangkit pneumonia tersebut? Yang jelas pneumonia adalah penyakit yang mematikan, tapi bisa dicegah. Salah satu caranya adalah menghindari polusi dan imunisasi. Jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Kalau nyapu rumah mungkin juga pakai masker kali ya dok. Kalau sekarang kan mungkin ada yang pakai vacuum cleaner, tapi kalau tetap nyapu juga harusnya pakai masker kali ya dok. Kayaknya mesti begitu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dina sudah berbincang bersama kita di podcast Semen Padang Hospital pada hari ini mengenai pneumonia yang menjangkiti banyak orang, tidak hanya anak-anak, dan mudah-mudahan obrolan kita bisa menjadi edukasi buat kita semua Classy People bagaimana cara pencegahan dan gimana cara mengobati. Mungkin cara ngobatin bukan kita, nanti lebih ke dokter, tapi kita tahu kapan harus memeriksakan kesehatan kita ke tenaga kesehatan yang expert di bidangnya. Terima kasih sekali lagi pada Dokter Dina dan juga Classy People, termasuk juga sahabat SPH yang mencermati podcast ini di laman YouTube Semen Padang Hospital. Saya mau ngingetin kembali, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di laman YouTube Semen Padang Hospital. Jangan lupa juga untuk mencermati podcast-podcast yang sudah pernah kita upload di momen-momen sebelumnya. Akhirnya saya Faris Ardana dan juga Dr. Dina Lydia Lestari SPA and Biomed dari Semen Padang Hospital pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.